Oke, what's up guys, welcome back to my channel bersama saya Edri Bro. Hari ini saya pengen berbagi lagi nih guys, tips-tips and trik bagaimana caranya kita mempersiapkan sebuah produk yang good tentunya. Oke, terlepas dari kalian ingin memakai platform apa saja, hal ini penting untuk kalian terapkan. Baik itu kalian menggunakan media sosial, Facebook ataupun Instagram, kalian akan menggunakan website, kalian akan menggunakan marketplace, itu semuanya terserah, tapi ada satu hal yang perlu Anda persiapkan. Tentu saja bagi kalian yang ingin menjual produk ataupun jasa, jadi kedua-duanya itu harus dipersiapkan guys. Oke, jadi saya akan men-share dan saya menggunakan Tokopedia sebagai salah satu contohnya agar kalian mempunyai gambaran apa yang akan saya maksudkan di video kali ini. So, langsung aja ke layar komputer saya. Oke guys, nah jadi saya tuh barusan membuat toko di Tokopedia, tapi toko saya belum saya aktifkan. Kenapa? Karena saya belum mengisi produk, saya belum mengisi deskripsi tentang toko saya dan segala macam. Kemudian logonya pun saya belum masukin ya, dan segala hal saya belum masukin. Kalau saya udah aktifkan, kemungkinan saya bisa kena suspend nih dari Tokopedia karena dianggap toko abal-abal atau toko fake ya, tidak nyata kayak gitu. Dan penuh dengan penipuan, kira-kira gitu ya. Oke, jadi ini saya baru buat link Tokopedia saya dan ekstensinya adalah udah pasti Tokopedia dan ini domainnya Edri Bro. Nah, jadi hal yang saya mau bilang ini kalian tentunya harus persiapkan. Namun sebelumnya kalian juga harus men-secure atau sudah membuat paten nama ini guys ya. Jadi Edri Bro misalnya, supaya misalnya ada yang ingin membuat seperti itu udah nggak bisa lagi, artinya sudah bukan di-booking sih, udah di-secure gitu ya. Seperti misalnya website saya gini ya. Nah, kalau misalnya website saya Edri Bro sudah ada yang membeli domainnya, maka saya nggak bisa beli ya. Hal-hal itu mungkin akan saya sampaikan atau saya share di lain kesempatan kayak gitu. Nah, ini adalah website saya. Oke, kayak gitu ya guys ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Di sini saya sudah siapin di aplikasi Miro saya ya. Oke, yang kita persiapkan itu yang paling penting itu adalah, nah ini saya udah taruh nih. Nah, jadi di sini guys, profil toko atau profil perusahaan, profil UMKM misalnya. Nah, itu harus disiapkan gitu ya. Yang disiapkan itu apa aja sih? Yang pasti namanya apa? Biar orang itu tahu. Yang kemudian yang disiapkan ada logo dan bannernya ada apa tidak ya. Paling tidak logonya untuk identity perusahaan kita, untuk identity seperti saya seorang freelancer ya, untuk identity saya butuh logo. Karena saya nggak bisa membuat logo, maka saya jadikan wajah saya sebagai logo dan saya tulis dengan apa namanya ya tulis jadi logonya itu pakai tipografi gitu dengan nama saya Edri Bro kayak gitu ya. Oke, nah kemudian kita siapin juga slogan, kita siapin juga deskripsi toko, alamat, nomor telepon, email, sosial media, kita siapin semuanya sebelum kita ya membuat sebuah platform digital, website, media sosial dan lain-lain kayak gitu guys ya. Nah, ini sebagai contoh saya ambil dari Tokopedia yang mana yang harus saya siapkan adalah di sini ya teman-temannya. Nah, nama tokonya sudah buat nih Edri Bro ya, sehingga domainnya jadi gini Edri Bro, walaupun didahului dengan ekstensi dari Tokopedia itu sendiri karena ini adalah rumahnya mereka. Saya nggak bisa mengcustom sesuka saya. Kalau saya mengcustom sesuka saya, maka saya harus menggunakan website. Maka saya mempunyai kebebasan di sana. Karena saya menjual di sini, maka saya mengikuti mereka. Nah, di sini teman-teman ya, kalian lihat di sini ada slogan dan di sini ada deskripsi. Nah, slogan sampai 48 kata, deskripsi 140 kata, kayak gitu guys ya. Jadi kalian bisa isi di sini. Nah, saya juga harus siapin logonya dan saya juga harus siapin sampulnya. Nah, di sini udah diberitahu apa ukurannya ya. Berapa kali berapa megapiksel gitu ya, kemudian yang diperbolehkan apa, JPEG, PNG dan lain-lain. Jadi udah lengkap semuanya guys. Jadi misalnya kalian akan membuat, ini udah ada panduannya sebetulnya. Secara tidak langsung mereka, ini loh panduannya, ini loh caranya kayak gitu. Jadi ini yang harus disiapin sehingga apabila nanti ada
klien misalnya yang ingin mengajak kalian kolaborasi, atau ada yang ingin mengajak kalian untuk partner ya. Nah, kita udah siapin gitu. Nah, foto yang bagus ya, kita punya logo yang bagus, dan juga mempunyai slogan atau visi misi ya. Jadi slogan itu bisa menggambarkan apa visi misi dari perusahaan kita, kira-kira kayak gitu ya. Itu tentu untuk Anda yang seorang business owner yang udah lama pasti paham apa yang saya maksud ini. Oke, apabila tidak bisa cari aja di YouTube ya, bisa pelajari dari sana guys gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini kita mempersiapkan itu, dan juga yang satu yang tidak kalah penting adalah, nah ini guys ya, kita mempersiapkan apa ini namanya, produk ya. Nah, kita persiapkan produk itu untuk apa teman-teman ya, supaya orang tahu apa produk kita. Kalau hanya dicemplungin foto ya sayang guys. Nah, jadi nama produk kita, foto produk kita, saya sengaja ya buat merah-merah semuanya karena bagi saya itu penting ya. Foto produk kita, kategori produk kita, kemudian SKU atau kode inventory. Nah, kode inventory itu sebetulnya bukan tidak terlalu penting, tapi kalau misalnya kalian punya produk sampai 100, punya kategori produk sampai 10 misalnya, bagaimana cara mensortirnya? Apabila kalian mempunyai back office misalnya gitu ya, atau kalian sendiri adalah back office-nya, kalian sendiri yang menghitung keluar masuk barang kalian gitu, sehingga itu lebih mempermudah kalian pada saat di back office. Namun bukan itu yang saya mau katakan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa kalian perlu yang namanya membuat nama produk ya, harus ada foto produk, ada kategori produk, dan ada SKU, kemudian ada deskripsi produk. Mengapa? Karena apabila kalian akan membuat di marketplace, nah di sini udah pasti harus ada fotonya dong ya, jadi foto yang menarik gitu ya, foto yang menarik. Kemudian ada judul produknya apa, nah ada kategorinya. Nah ini lihat nih, ada kategori produknya apa. Jadi ini dress batik wanita, itu kategorinya. Kemudian etalasenya apa, dress batik. Nah jadi kita juga harus membuat etalase di sana. Nah kebetulan di Tokopedia kita bisa membuat 2 etalase ya, untuk pengguna layanan yang masih free gitu. Karena apabila kita ingin membuat lebih banyak lagi etalase, lebih banyak lagi produk, setahu saya itu harus di-upgrade, karena ini saya baru mau mengeksplor. Tapi paling tidak kayak gitulah ya. Nanti kalian bisa eksplor sendiri. Di sini saya ingin menyampaikan adalah bahwa kita harus mempersiapkan produk kita, mempersiapkan profil kita sebelum kita membuat sesuatu, itu aja. Oke, jadi ini bukan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat toko di Tokopedia gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau saya buatin, tinggal di request aja ya, karena saya lebih fokus ke website ya. Jadi untuk yang ini mungkin apabila saya ada waktu dan saya pikir perlu, maka saya akan buatkan untuk kalian. Oke, kita lanjut guys. Nah, jadi di sini kenapa saya katakan kedua hal ini penting kita buat ya guys ya. Nah, penting karena gini. Nah, waktu di pencarian di Tokopedia, marketplace manapun, yang saya tahu adalah bahwa di situ pasti ada 2 main besar ini ya, kategori besar ini, yaitu produk dan toko. Jadi misalnya orang melakukan pencarian di kolom pencariannya gitu ya. Nah, pasti yang akan muncul adalah toko, kemudian produknya gitu ya. Produknya yang ada. Nah, jadi mereka bisa sortir di sini guys. Nah, sebagai contoh nih ya, saya akan langsung buka di sini ya guys ya. Jadi misalnya tadi itu saya cari adalah baju batik. Nah, ini udah muncul aja ya. Ini pencarian saya tadi ya. Ya, ini guys. Oke, jadi ini adalah produk-produknya ya. Jadi orang bisa tahu. Nah, ini adalah nama dari toko dia ya. Jadi online-nya 1 jam yang lalu. Jadi orang udah tahu semua nih. Oke, dikirim dari mana. Jadi itu penting sekali guys ya. Jadi untuk mempersiapkan mempersiapkan ini alamat dan lain-lain sebagainya itu penting banget guys. Oke, kita lanjut. Nah ini, nah jadi dengan mempersiapkan itu semuanya ya, orang pasti akan percaya ini beneran toko kalian atau tidak kayak gitu ya. Jadi ini punya Batik Rifki, sorry ya, saya kepoin dikit. Kalau lihat di channel YouTube saya nggak ada maksud apa-apa, tapi saya lihat punya kalian ini bagus. Oke, nah di sini. Ini adalah beranda depannya ya, beranda depannya. Jadi udah ada semuanya di sini, terlaris, ada semua produk dan lain-lain. Wah, produknya udah banyak banget nih. Nah, ya kan? Kemudian di sini juga kita lihat klik ada produk di sini dan ini by kategori.
Nah, kategori itu penting karena kenapa? Orang pasti akan mencari, misalnya dia suka kaos batik. Kaos batik itu yang mana sih? Nah, waktu diklik kaos batik maka spesifik diarahkan ke kaos batik. Nah, tapi misalnya kita nggak punya kategori atau cuma punya satu kategori, minta ampun ini mereka cari semua gini, akhirnya mereka malas, kemudian meninggalkan toko Anda dan pergi ke toko yang lain gitu guys. Oke. Ya gitu ya guys ya. Oke, dan juga di sini ada kita bisa follow mereka, kita bisa chat penjualnya gitu ya. Itu nanti dipersiapkan lain kesempatan. Oke, di sini ya. Mereka dari kapan semuanya itu sudah otomatis nanti akan ditunjukin oleh si Tokopedia-nya sendiri. Oke. Nah, jadi ada dua hal yang kalian harus siapin, yaitu yang pertama adalah profil toko ya. Itu harus disiapin dengan baik. Kemudian logonya jangan lupa dan bannernya jangan lupa supaya kalian dianggap itu terpercaya. Kemudian produk gitu ya, harus ada namanya, ada kategorinya, ada deskripsinya, ada SKU-nya untuk kebutuhan back office kalian. Kemudian yang pasti ada foto produknya. Gimana itu bisa menarik kalau misalnya nggak ada foto produknya guys. Oke, jadi itu aja ya. Ya, kita udah selesai guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya merasa ini bermanfaat, langsung di like aja ya. Kalau tidak merasa bermanfaat, nggak apa-apa di dislike. Kalau ingin mendapatkan video terbaru dari saya, langsung di subscribe aja guys. Karena subscribe itu gratis, and then jangan lupa tanda loncengnya. Nah, dan terakhir saya ingin katakan bahwa di channel YouTube saya banyak share tentang bagaimana membuat website tanpa coding. Artinya tanpa Anda mengetahui bahasa program juga, kalian bisa membuat website tentunya menggunakan CMS atau Content Management System. Yang paling populer yang saya gunakan adalah WordPress guys. Nah, jadi di situ kalian bisa membuat. Demikian halnya juga membuat toko online. Ada salah satu plugin yang bagus yaitu WooCommerce, itu juga bagus banget. Kalian pakai yang free-nya aja udah cakep dan bisa terintegrasi dengan Facebook dan juga Instagram. Untuk saat ini tadinya di area Asia, khususnya di Indonesia, itu belum terintegrasi guys, tapi sekarang udah ada. Oke guys, jadi itu aja info-info dari saya. So see you the next video. Bye.